Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Nurul Haq, LC MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Hadis Tarbawi, dan yang saya banggakan teman-temanku semua yang semoga dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan atau menjelaskan hadis guna untuk memenuhi tugas TS. Baik teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan hadis tentang pendidikan Islam. Saya mengambil materi ini karena menurut saya hadis ini sangat populer dan sangat familiar di telinga kita, sehingga menjadi topik pembahasan yang cukup menarik untuk kita bahas. Baik, langsung saja yang pertama saya akan bacakan hadisnya. An Umar bin Khattab qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum id tala alaina rajulun syadidun bayadis thiyab syadidu sawadis sya'ar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidai wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa hijjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khair wa syarri. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallahu ka'annaha tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala antalidal ummatu rabbataha wa antarol huffatal urrata al-alatari a'asya yatatawaluna fil bunyan. Qala summa talaqa falabistu maliyan summa qala li ya Umar atadari manisail. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu alaihi salam atakum yu'allimukum dinakum. Muttafaqun alaih. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membacakan arti dari hadis ini. Ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari ketika kami ada di samping Rasulullah, datanglah seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, dan tidak diketahui dari arah mana dia datang. Dan tidak ada orang yang mengenalnya di antara kami seorang pun. Sehingga dia duduk dan tidak ada sehingga dia duduk mendekati Nabi dan menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas kedua pahanya. Lalu berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Lalu Rasul bersabda, "Islam itu kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Dan kamu menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika mampu." Lalu orang itu berkata, "Kamu benar.
Umar berkata, kami heran. Dia bertanya dan dia membenarkannya. Lalu dia berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Lalu Nabi bersabda, kamu percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu percaya pada takdir baik dan buruknya. Lalu orang itu berkata, kamu benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Lalu Rasul bersabda, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sungguhnya Allah melihatmu. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi bersabda, tidaklah orang yang ditanya tentang kiamat itu lebih tahu daripada yang tidaklah orang yang menanyakan tentang hari kiamat itu lebih tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada orang yang menanyakan. Lalu dia berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat itu. Lalu Nabi bersabda, di antara tanda-tandanya, jika telah muncul budak melahirkan majikannya, dan kamu melihat orang yang berjalan nyeker, tidak beralas kaki, telanjang dan miskin berlomba membangun berbagai bangunan, kemudian pergilah orang tersebut, maka diamlah aku beberapa waktu. Kemudian Nabi bersabda kepadaku, hai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya itu? Lalu Umar atau saya menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Nabi bersabda, sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril datang kepadamu untuk mengajarkan kamu tentang agama kamu. Di riwayat Muslim. Setelah itu saya akan membacakan mufradatnya, beberapa mufradat. Yang pertama yaitu tola'a. Tola'a yang berarti datang. Ya'rifuhu itu mengenalnya atau mengetahuinya. Akhbirni itu beritahukan kepadaku. Kemudian tuqimu mendirikan, istata'a mampu, dan sodaktu kamu benar. Nah, kemudian apa sih kandungan dari hadis ini? Nah, kandungan dari hadis ini yang pertama yaitu rukun Islam itu ada 5 ya. Rukun Islam ada 5, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan pergi haji jika mampu. Kemudian kandungan yang kedua yaitu rukun iman ada 6, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik maupun buruk. Kemudian yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Jika kita tidak melihatnya, maka Allah melihat kita. Kemudian yang keempat yaitu termasuk tanda hari kiamat adalah banyaknya pembangkangan terhadap kedua orang tua, sehingga anak-anak memperlakukan kedua orang tuanya sebagaimana seorang tuan memperlakukan hamba sahayanya. Kemudian dari hadis ini, hubungan hadis dengan pendidikan Islamnya itu apa? Yaitu pendidikan akidah dalam Islam sangat berkaitan dengan kajian hadis tarbawi atau pendidikan. Ada beberapa poin penting pendidikan akidah dalam kajian hadis tarbawi, yaitu yang pertama yaitu membangun etos kerja dalam motivasi iman, Islam, dan ihsan. Ya. Akidah terdapat pokok-pokok ajaran Islam yaitu iman, Islam, ihsan, yaitu Islam berbicara masalah lahir iman, berbicara masalah ihsan, mencakup keduanya. Muhammad Abduh menyatakan bahwa iman adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada hari akhir tanpa terikat oleh sesuatu apapun, kecuali harus menghormati apa-apa yang telah disampaikan dengan perantara lisan para Rasul.
Kemudian yang kedua yaitu memahami fenomena alam dan sosial dalam konteks akidah. Allah menciptakan alam semesta untuk dipikirkan oleh manusia agar dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Kemudian yang kedua, eh, saya akan menjelaskan dari hadis hadis yang kedua. Baik, sebentar teman-teman, kita hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini yaitu tentang pendidik penyemangat memperhatikan motivator. Jadi kita sebagai pendidik juga harus bisa memberikan motivasi kepada anak didik untuk semangat dalam belajar. Yang pertama yaitu ini saya akan membacakan hadisnya. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha ahadan min ashabihi fi ba'dhin amri qala basyiru wala tunaffiru wa yassirru wala tu'assiru. Dari Abu Musa dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat seseorang dari sahabatnya untuk melaksanakan perintahnya, beliau bersabda, berilah mereka kabar gembira dan jangan menakut-nakuti, mudahkanlah urusan mereka dan jangan bersulitnya. Kemudian fungsi antara lain yaitu memberi semangat, mengaktifkan murid agar tetap berminat dan siaga. Kemudian memusatkan perhatian pada anak pada tugas-tugasnya. Kemudian yang ketiga, membantu memenuhi kebutuhan akan hasil jangka pendek dan hasil jangka panjang. Kemudian hadis yang kedua yaitu menumpuk semangat tinggi bagi seorang pendidik. Hadisnya ini wa asalatu wa islah bin asqa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talabal ilmi fa'adarakuhu kana lahu kiflani minal ajri fa in lam yadarukuhu kana lahu kiflu minal ajri. Akhraju tirmi tirmi. Baik, saya akan membacakan artinya. Dari Robi'ah bin Yazid berkata, aku mendengar Wasilah bin Asqa berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mencari ilmu dan mencapainya maka baginya dua jaminan dari pahala, dan jika tidak mencapainya maka mencapainya baginya terdapat satu jaminan dari pahala. Nah, bagaimana sih cara menumpuk semangat menuntut ilmu? Itu yang pertama yaitu kita harus berusaha mengikhlaskan kembali niat menuntut ilmu hanya karena Allah Ta'ala. Mengingat kembali keutamaan menuntut ilmu. Jadi kita tidak boleh ya ketika kita belajar tetapi kita tidak dengan sukarela atau dengan paksaan. Misal kita belajar karena takut dimarahin orang tua atau
takut dimarahin guru. Nah, sebaiknya ketika kita belajar, kita harus membenarkan hati kita untuk ikhlas dan mengembalikan niat untuk menuntut ilmu hanya karena Allah dan bukan karena yang lain, atau menuntut ilmu untuk kesombongan atau untuk pangkat derajat, itu kita tidak boleh. Yang kedua yaitu bergaulah dengan mereka yang juga sama-sama menuntut ilmu, berbanyak diskusi dan bahas ilmu agama. Nah, biar kita semangat dalam menuntut ilmu itu, kita juga harus memilih pergaulan yang baik ya. Yang bagaimana pergaulan yang suka dengan diskusi, suka dengan pembahasan-pembahasan ilmu agama. Jadi bukan pergaulan yang hanya tongkrong-tongkrongan atau bermain-main seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu jangan ikuti hawa nafsu dalam menuntut ilmu karena itu merupakan perbuatan setan. Nah, maksudnya di sini adalah eh, kita tidak, itu tadi ya, kembali kepada niat yang pertama. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh eh, ya takabur. Misal kita sudah memiliki ilmu, maka hendaklah kita untuk rendah hati. Kemudian pendidik harus mengetahui kemampuan peserta didik. Ini saya akan membacakan artinya. eh, Membacakan hadisnya terlebih dahulu. An Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirna an nukallimun nas ala qadari uqulihim. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kita untuk berbicara dengan orang dalam bahasa yang mereka dapat pahami. Nah, sebagai seorang pendidik, kita harus memperhatikan tingkat kemampuan peserta didiknya. Dengan begitu, kita sebagai seorang pendidik akan mampu mengetahui kemampuan dan daya serap peserta didiknya. Semisal anak didik yang tingkat pemahamannya tidak secepat dengan yang lainnya, maka alangkah baiknya kita bisa mengelompokkan pada kelas-kelas masing-masing. Misal seperti pada jenjang pendidikan itu kan di tingkat SMP atau SMA biasanya dikelompokkan ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Nah, itu gunanya agar kita mengetahui kemampuan peserta didik. Maksudnya dalam menerima pelajaran itu bagaimana penjelasan yang mana yang harus diterapkan. Gitu. Hal ini dapat bermanfaat agar peserta didik dapat menempatkan materi pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, seorang pendidik yang menyampaikan materi pembelajaran di luar kemampuan peserta didiknya akan menghambat dalam proses belajar. Ini sangat benar ya. Misal kita lihat dulu peserta didik yang kita didik itu dalam hal pemahaman itu seperti apa. Kemudian pada akhirnya peserta didik akan merasa malas dan kesulitan dalam menerima pelajaran. Nah, maka dari itu sebagai seorang pendidik kita juga harus memberikan motivasi atau dorongan agar peserta didik itu bisa nyaman ketika kita ajar. Kemudian selanjutnya, nah, jadi sebagai seorang guru kita tidak bisa memukul rata materi atau model pembelajaran yang akan kita sampaikan. Karena jika hal itu terjadi, maka ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, siswa yang sudah pernah mendapatkan materi harus mengulang karena adanya siswa lain yang belum pernah paham dengan materi tersebut. Yang kedua,
Siswa yang membutuhkan pemahaman lebih lama akan ketertinggalan dengan siswa yang langsung atau bisa cepat menangkap materi dengan cepat. Kemudian mungkin cukup itu ya teman-teman, penjelasan dari saya. Saya mengetahui bahwa masih banyak kekurangan mengenai apa yang saya sampaikan, tetapi semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup itu presentasi dari saya, teman-teman. Bila ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada kebenaran, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.